Tapi buktinya apa? Saya bisa membuktikan orang ini benar-benar pintar. Kita masuk kamar, kita tutup, kita tepak, duit keluar semua, dan itu duit asli semua. Itu permainan sulap. Atau disebut sihir juga boleh. Yang jelas masuk gaib tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukabumi bersama saya Ibnu. Malam ini kita kedatangan tamu senior, Om Judi, yang tentunya akan menceritakan pengalaman horornya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Om Judi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga sehat. Bisnis lancar-lancar aja. Malam ini mau bercerita tentang apa, Om? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya klarifikasi, nama kecilnya Judi. Tapi ketika saya lulus SD itu bukan oleh guru agama saya supaya diganti namanya jangan Judi. Jadi kalau nama dari orang tua Judi, lagi dikasih nama Yudi, ditambahin lagi sama kakak saya, almarhum dulu yang bisa. Berarti di KTP apa tuh? Tadi kalau nama KTP, nama ijazah itu Yudi Hartono. Oh, iya. Yudi Hartono. Sebentar Om, saya ingatkan lagi buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share di channel Sukabumi. Langsung saja kita mendengarkan cerita dari narasumber kita. Silakan Om. Terkait dengan masalah gaib. Jadi untuk para YouTuber barangkali ya, harap jelas di sini karena sini sudah booming dan banyak sekali korban-korban daripada rekayasa gaib. Kenapa saya katakan rekayasa gaib? Rekayasa gaib ini seperti ini, yang jelas sering saya dapatkan itu korban daripada penggandaan uang. Penggandaan uang dalam hal ini banyak sekali permainannya. Salah satunya penggandaan uang, ada uang bibit lah, ada namanya uang gaib lah, dan sebagainya. Terkait dengan itu semua, mari kita berpikir secara logika saja. Biar bapak-bapak, ibu-ibu ini jangan tergiur dengan hal-hal yang tidak logik. Karena Kanjeng Nabi juga mengajarkan kita itu berpikir secara logik. Kita kembali kepada gaib. Keterangan dalam gaib, dalam Quran entah benar entah tidak. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Quran nggak tahu ayat berapanya, nggak ngerti. Tapi ilah gaib. Tidak ada yang tahu gaib, hanya Allah yang tahu. Nah kalau gaib itu adalah bentuknya tidak nampak di telupuk mata tapi ada, itu namanya gaib. Terkait dengan makhluk gaib juga jelas ada, karena salah satu syarat mutlak orang bertakwa itu harus meyakini dengan adanya gaib. Akan tetapi gaib yang mana dulu yang perlu kita yakini? Kan seperti itu. Allah menciptakan itu, bahasanya ada bangsa manusia, bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa siluman dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu semua, mari kita berbicara secara logik. Kenapa saya katakan ini pembelajaran buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita bicara logik, yang namanya uang, mata uang itu diciptakan oleh manusia untuk alat tukar manusia, kebutuhan manusia. Karena dulu ada namanya barter, tukar barang dengan barang. Karena kemajuan zaman maka ciptakanlah namanya mata uang. Dan mata uang itu dibuat oleh manusia sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan. Indonesia menciptakan berapa triliun dengan ada rupiah berbentuk ratusan, 50-an sekian, itu diatur sesuai dengan kemampuan daripada perekonomian yang berjalan di negeri itu. Nah kalau kita kembali kepada bank gaib, apa benar bank gaib itu ada? Kalau memang ada, bagaimana dengan BI sebagai
pemilik daripada uang itu tersendiri, pertama negara. Satu. Yang kedua, penggandaan uang. Kalau memang bisa menggandakan uang, ya buat diri sendiri aja dulu. Satu. Yang kedua, mari kita berpikir dulu. Yang sudah saya katakan tadi bahwa mata uang itu ciptaan manusia, atau manusia membuat mata uang untuk kepentingan manusia. Kita kembali kepada gaib. Gaib itu mirip-mirip dengan hewan. Coba kita logika saja. Ketika kita piara anjing, anjing itu harganya mahal, entah jenis apa. Coba kita kasih lapar anjing itu. Setelah lapar kita lepas anjing itu, kita tumpukan dua. Di sini makanan anjing, di sini uang. Ratusan ribu, entah berapa juta tumpukin. Kira-kira anjing itu milih uang apa milih makanan? Makanan ya? Nah, milih makanan berarti tidak ngerti, walaupun makanan itu nilainya jauh dengan uang, karena ketidakpahaman, tidak mengertian. Nah, sekarang kalau kita kembali minta memohon kepada Nyi Bloro, kita tahu dulu apa itu sosok Nyi Bloro, apa itu sosok Ratu Kidul. Kalau kita datangnya ke manusia, Ibnu, mohon izinlah saya minta bekerja biar saya dapat uang. Logika, kalau kita bekerja kan ada upahnya. Nah, kalau dengan bangsa gaib, apa yang kita tukarkan? Apakah memang bangsa gaib itu bisa bikin uang? Nonsense. Semuanya bullshit. Apalagi kalau sudah lari ke syarat. Tapi buktinya apa? Saya bisa membuktikan orang ini benar-benar pintar. Kita masuk kamar, kita tutup, kita tepak, duit keluar semua, dan itu duit asli semua. Itu permainan sulap, atau disebut sihir juga boleh. Yang jelas Mas Uday tidak bisa bikin uang. Harap dimaklum, harap dipahami, biar bapak-bapak ibu-ibu tidak terjerumus dalam dunia-dunia hal seperti itu. Itu adalah pemahaman gaib yang salah. Saya tanamkan lagi, saya tekankan lagi, itu pemahaman gaib yang salah, yang akan menyesatkan bapak-bapak dan ibu. Kalau bapak sudah mulai terpikir kepada dunia seperti itu. Kalau kita ingin kaya, usaha apa? Dengan nalar yang kuat, dengan logika. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang gaib, bagaimana? Misalnya dengan ada sosok Nyi Blorong, ada sosok genderuwo. Allah sudah memberikan sinyal kepada semua bangsa manusia. Ketika kita sedang sendirian, sendiri ini, kita lewat, taruhlah ke kuburan, ke tempat angker, itu biasanya kasih sinyal. Kalau memang ada di situ, itu kita akan merasa merinding. Nah, rasa perasaan merinding sampai bulu kuduk keluar ini bukan buatan kita manusia pengen merinding, tidak. Tapi memang ini sinyal dari Allah bahwa di situ ada makhluk gaib. Jahat tidaknya kita nggak tahu, tapi jelas itu ada. Nah, ketika kita ritual dengan pesugihan, ritual terus tidak ada rasa merinding aja, apa yakin itu makhluk datang, makhluk gaib datang? Jadi kalau membuktikan bahwa gaib itu ada dan tidaknya, rasakan sama diri kita sendiri, ada merindingnya atau tidak? Satu. Yang kedua, daerah ini angker sekali. Tapi ketika kita datangnya nggak sendiri, berlima, bertujuh, bahkan lebih banyak, ya akan pergi. Karena mereka juga merasa panas dengan hawa manusia. Tidak percaya, ibu buka bajunya, bapak buka bajunya celupin di air, jangan diperes, masukin lagi. Kira-kira kering nggak di badan? Kering, ibu. Karena kita tuh panas. Itulah kuasa Allah. Biar bapak-bapak, ibu jangan terjerumus dalam dunia-dunia yang tidak karuan. Banyak contohnya Om ya? Banyak contohnya orang yang tadinya sudah dalam keadaan susah disusahin lagi. Karena ini adalah kebodohan daripada pemahaman tentang gaib. Makanya ini tugasnya para ulama sebenarnya, supaya jangan masyarakat tergelincir dalam dunia seperti itu. Itu semua bullshit, saya jaminannya. Mana nggak ada. Mereka bisa kaya karena mereka nipu. Nih, contoh, bapak datang, saya punya utang banyak pak. Solusinya bagaimana? Katanya di sini bisa menggandakan uang, bisa apa lain sebagainya. Contohnya misalnya, sulap dulu pak, dikebrang, apa ini ada rezekinya enggak? Begitu dibuka, paslonnya duitnya banyak. Sok ambil 3 lembar aja, kalau nggak percaya silahkan di bank. Ya memang asli, karena duit kita sendiri yang dipakai sulap, jebret. Begitu keduanya, ini mutiara syaratnya, beli inilah, beli itu, bohong pak, bohong. Syaratnya yang susah dipenuhi ya Om? Nah, syaratnya kadang-kadang yang pertama bisa dipenuhi, misalnya
kita motong kambing, harga kambing berapa, motong ini harga ini berapa, nanti kasih satuan yatim, itu untuk membumbui aja biar kelihatan pantas, ya kan? Nanti habis 10 juta, 12 juta. Nah setelah itu misalnya duit itu udah, duitnya ada, kita ngitung sendiri, kita bungkus sendiri, besok hitung gitu, masuk dalam kamar, ya kan? Digebrak kita nongol, sok dihitung sendiri sama kita, di lakban sendiri, masukin kartus, ditutup. Nah, nanti setelah rapat kalau sudah dibawa pulang, pasti kata dukunya, Pak ada syaratnya. Bapak dari sini ke Bandung bisa nggak, usahakan jangan kencing. Contoh kecil, kan nggak kuat. 24 jam manusia nggak kencing, nggak kuat. Ketika Bapak kencing, dibuka kardus itu kan ada waktunya. Nanti bukanya setelah 3 hari. Selama 3 hari Bapak mesti begini yang kira-kira Bapak nggak kuat. Setelah Bapak nggak kuat kan laporan. Wah ternyata kertas ya. Karena Bapaknya nggak kuat. Itu semuanya permainan. Jangan terpancing dengan begitu. Itu trik semua itu. Yang pernah saya alami banyak, Pak. Orang-orang itu yang apalagi berbicara tentang punten nih, ada merah delima, ada rantai babi. Itu kata saya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan namanya rantai babi itu adalah kuasa Allah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya sesuai dengan petunjuk Allah, dan tidak bisa dimanfaatkan semaunya kita. Gaib juga tidak bohong. Gaib itu, kalau kita bicara dengan gaib begini Pak, contoh, ketika kita bisa dipertemukan dengan gaib, apa perbedaan bangsa gaib dengan kita? Kalau kita bangsa manusia memiliki yang namanya ruang dan batas waktu. Tapi ketika kita bicara dengan gaib, gaib nggak memiliki ruang dan batas waktu, Pak. Ya, dari sini di Arab jam segini, jam segini. Ya kan, dia mau ke Arab, ke Arab. Kalau kita kan nggak bisa. Ada ruang dan batas waktu, ada keterbatasan waktu dan ruang. Kalau gaib tidak. Makanya ketika kita sudah dengan gaib, maka sedetik pun tidak bisa bergeser, Pak. Itulah bahayanya gaib. Kalau kita sudah ngobrol dengan gaib, kita sudah malu dengan gaib, kita tidak bisa ingkar. Kalau kita dengan manusia bisa bohong, nanti ya besok ya, punten ya, mundur lagi besok ya. Kalau gaib nggak bisa begitu, Pak. Kalau ayah, kalau hari ini ya hari ini, jam segitu. Kenapa bisa begitu? Itu sudah kodrat alam, Pak. Allah sudah memberikan seperti itu. Dan itu tugasnya gaib. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan setan. Tujuan jin jangan setan untuk menggoda manusia. Itu sudah tugasnya. Bagaimana supaya kita tidak terjerat dalam hal itu? Ya kita pahami tentang tauhid, keesaan Allah. Itu kuncinya satu. Jadi sebelum pelajaran yang lain masuk, tanamkan dulu dalam diri kita tauhid bahwa Allah esa satu. Segala sesuatu gantungkan kepada Allah. Ya nggak bisa begitu Pak Widi. Kalau Allah kan mesti betul ada namanya syariat, ada namanya usaha. Ya, yang gaib itu nih jodoh, pati, rezeki. Ya kan? Itu katanya gaib. Betul, itu gaib. Tapi kalau kita tidak siasati, kita tidak usaha, ya dari mana dapat rezeki? Termasuk dalam hal gaib. Kita maksudnya jangan sampai terperosok ke jurang, ke lembah yang bukan haknya kita. Termasuk penggandaan uang, bohong. Kayak pesugihan gitu juga. Sama saja. Itu adalah trik-trik setan. Pesugihan itu begini. Pemuja di Borok, pemuja Gunung Kawi misalnya. Karena kita kepepet, kita datang, sehingga kita sudah lost pikiran. Karena seseorang itu ketika sudah dikasih masalah dan masalah nggak kuat, biasanya blank. Nah masuk, nah di situ masuk setan. Adapun kaya tidaknya sudah ada warisnya dari Allah. Walaupun kita usaha bagaimana, kata Allah segitu, tapi kita nikmati dan syukuri. Kuncinya adalah menikmati dan mensyukuri. Itu perintah Allah. Barang siapa bersyukur tentang nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Dikaitkan lagi, nikmat yang mana yang kau dustakan, kata Allah. Kita bisa melihat, Pak, masih bisa minum kopi. Masih bisa merokok, badan kita sehat, itu nikmat yang luar biasa.
Kenapa kita mesti jadi orang kufur sama Allah? Kenapa kita minta sama makhluknya Allah? Boleh saja kita minta sama makhluk, tapi yang konteks yang bagaimana dulu? Konteks usaha kita sama-sama manusia boleh, karena di situ juga nanti Allah akan memberikan rezeki, bisa jadi dari hewan. Karena kita hobinya main burung, sehingga dapat rezeki dari burung, piara burung. Hobi dengan kambing, jadi kita jadi juragan kambing. Enggak jadi masalah. Tapi permohonan mintanya kepada Allah melalui tangan-tangan Allah. Mana tangan Allah? Ya bangsa manusia dan alam semesta ini. Bukan kita minta ke gaib. Allah gaib, Allah tuh maha gaib. Kenapa kita minta persembahan kepada Nyi Blorong? Siapa itu Nyi Blorong? Bandingkan bagaimana dengan Allah, kan jauh, apa mau di kesana. Iya karena berdua, iya karena stain. Kepada mula aku menyerah, dan kepada mula aku minta pertolongan. Begitu bahasanya. Iya karena berdua, iya karena stain. Apa ya? Hukumnya wajib dalam sholat. Pelajari itu aja, biar kita enggak terleset kepada hal yang lain. Maaf Om, dipotong dulu. Kembali lagi ke hal-hal penggadaan uang yang dilakukan oleh manusia, itu kebanyakan trik-trik gimana Om? Triknya yang jelas triknya apa ya? Satu, ada juga yang trik kayak mungkin di sini namanya sihir ya sih. Ya tadi saya cerita. Saya juga bisa mengajarkan orangnya, kalau nggak percaya sok sampai dengan saya. Kita masuk dalam kamar, tapi ada syaratnya nanti. Entah berapa juta beli anu. Nanti tuh kita tutup mata, begitu di muka tuh uang. Banyak ngumpuk emang uang, bener ngumpuk di depan mata kita, uang asli uang. Siapa nggak tergiur kan? Itu trik sebenarnya. Dan uang itu nanti diambil, kalau nggak percaya Pak, ambil 3 lembar, itu pasti asli. Karena uang dari kita sendiri, uang kita yang kita mainkan di sini. Sebenarnya uang kita. Nah, tapi ketika kita udah kesima, udah terkesima dengan uang itu, Pak kumpulin Pak, masukin kartus, kita ambil kardus mie misalnya ya, wah, kumpukin di mie, lakban, itu udah bukan uang, jaminan bukan uang. Kalau memang ada hal seperti itu, bagaimana dengan perekonomian kita? Oh, bangsa gaib ikut serta dalam perekonomian bangsa manusia? Nggak bisa Pak, itu ada ketentuan dalam Quran. Makanya kita kencangkan iman kita, pelajari yang jelas tentang gaib itu apa. Allah menciptakan bangsa gaib itu apa saja, apa perbedaannya. Sekarang jelas Pak, sedikit saya bicara. Manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi ini, ya. Kenapa dijadikan khalifah? Nah, kita kupas sedikit tentang gaib. Di antara manusia, Allah menciptakan namanya bangsa malaikat. Setelah bangsa malaikat, bangsa jin, baru bangsa manusia. Apa perbedaan? Saya nggak paham. Perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat itu adalah ruhul kudus, makhluk yang suci, ruh yang suci karena disucikan oleh Allah. Makanya malaikat tuh jumlahnya tidak berkurang dan tidak berlebihan. Ada yang sujud aja, kok nggak capek-capek, karena manusia tidak punya rasa. Malaikat tidak punya rasa, tidak punya nafsu, tidak punya pikir. Malaikat nggak kawin, nggak punya nafsu, nggak makan, nggak punya rasa, nggak mikir apa-apa, nggak punya pikir. Dia akan menjalankan apa perintah Allah. Itu malaikat. Nah, baru kita ke jin. Bangsa jin bagaimana? Dia punya nafsu, kawin Pak. Dia punya rasa, dia makan. Sama kayak manusia. Sama kayak, beda. Apa? Kalau manusia komplit Pak, punya rasa, punya nafsu, punya pikir. Rasa dengan pikir dikaitkan, timbul akal. Saya bisa ngobrol begini, bapak-bapak bisa lihat. Zaman dulu nggak ada, hanya para wali. Bisa ngobrol orang dengan orang. Semakin kesini semakin canggih zaman, bisa video call. Tidak perlu wiridan dulu, tidak perlu puasa dulu. Zaman dulu kan puasa dulu, biar kita bisa ketemu sama orang di sana. Sekarang enggak. Ini kecanggihan zaman, kemajuan zaman hakikatnya adalah Allah. Tanpa ada izin Allah tidak mungkin terjadi. Kan itu HP itu bukan buatan orang Islam. Jangan bicara Muslim dan non Muslim. Bahasanya mensyukuri
mensuri dan bagaimana kita mengkaji tentang masalah ini. Contoh kita di rumah sakit bayar, yang meriksa dokter. Bapak nanya ke dokternya Islam atau bukan? Oh ini mah bukan orang Islam, nggak mau lah. Ya nggak begitulah, ya kan? Kita nikmati saja karena kembali hakikatnya adalah Allah. Ini pelajaran tauhid. Kalau misalkan contoh pesugihan gitu, orang itu menyembah jin apa gitu, tapi beneran kaya, itu gimana tuh? Yang jelas selama saya dari kecil sampai segini belum ada. Kalau pesugihan sih banyak, di Gondomayit banyak, Gondomayit daerah Cilacap sana. Itu memang daerah banyak silumannya, daerah betul. Kalau tanya sama saya, betul nggak Pak Yudi? Di Gondomayit itu betul, itu adalah wilayah. Contoh bukan di Indonesia saja, di mana di luar negeri juga, di laut, di daratan, di gunung juga ada. Ada tempat-tempat yang memang tidak boleh manusia lewati. Inilah kekuasaan Allah. Contoh Sadarehe dulu ada pesawat latih yang jatuh, ya bangkainya tidak ada. Kemana bangkai pesawatnya? Jangan bangkai orang, bangkai pesawat itu tidak ada. Berarti kan masuk ke alam gaib. Beda lagi dengan kejadian pesawat yang nabrak Gunung Salak. Gunung Salak, bangkainya ada. Angker mana Gunung Salak sama Gunung Ceremai? Angker Gunung Ceremai. Kalau menurut pandangan saya, secara gaib kenapa kok bisa hilang? Nggak ke bangkai ini, boro-boro mayit orang. Bangkai pesawatnya tidak ada, berarti masuk ke alam gaib. Yakin saya, ya kan? Yakin. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kenapa? Kan sudah ada larangan dari Allah, jangan lewat sini kan. Contoh 3 Bermuda. Di laut ada kan, laut 3 Bermuda apa tuh? Segitiga Bermuda. Kan nggak ada kapal yang lewat situ. Kenapa? Karena itu berarti kumpulan makhluk gaib dan para siluman. Yakin yang ada di dunia aja, mereka juga sama dengan kita. Cuman ada kalimat kata Allah, ilah tidak ada yang tahu gaib, aku yang tahu gaib. Itu selesai. Saya pengen urut nih gaib mengkonon. Aku berarti belasar pikirannya. Kang logika baik, kang mancing akal baik. Perbanyak baca sholawat. Kalau kita suka gaib, memang harus menyukai gaib, harus meyakini gaib. Kan itu salah satu syarat mutlaknya orang beriman, harus yakin kepada gaib. Yang muncul gaib ya. Ya. Jadi perbanyak istiqomah. Jadi begini contohnya. Pribadi Pak Yudi dia mengenai para wali kok bisa seperti satu, kalau wali itu ada terang. Yang kedua istiqomah. Tumbuhnya karomah itu dengan menjaga istiqomah. Bagaimana kita punya karomah kalau kita tidak punya istiqomah? Istiqomah itu adalah perbuatan baik yang dilakukan kontinu terus menerus. Walaupun sedikit, itu istiqomah. Kembali pertanyaan, kenapa bapak-bapak disebut wali? Kan jadi wali, ketika kita punya anak jadi wali. Ya, sampai sekolah jadi wali murid. Kenapa? Awas, kita memiliki perbuatan yang kontinu, ngasih makan anak istri, kontinu itu istiqomah namanya. Maka jadi wali. Kenapa ibu tidak? Karena tugas ibu hanya memelihara, tidak mencari rezeki, tidak ngasih makan. Tapi kalau bapak-bapak kan wajib ngasih makan, istiqomah, makanya jadi wali murid. Iya. Jadi dari kalimat itu kita ngambilnya kenapa jadikan wali, karena tadi kita memiliki salah satu pekerjaan yang baik, yang istiqomah untuk menaati anak istri, maka jadi wali. Apalagi kalau tanya tentang gaib, ya tadi sudah diutarakan bahwa Allah juga sudah memberi sinyal kepada kita ketika kita lewat ke mana saja. Pertanyaannya, ini angker nggak rumah ini? Ini kebun ini angker nggak? Saya nggak paham angker tidaknya karena saya nggak tahu. Tapi kalau mau coba tinggal lewat sendiri. Anak perandang perindingnya beli, maka perinding sekali, 2 bulu kuduk ya? Nah, sampai 3 kali ya berarti ada. Dan diyakini ada. Sekarang saya ngomong pun ada di sini banyak. Awas, manusia dengan bangsa jin banyak bangsa jinnya. Manusia dengan siluman banyak silumannya. Mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka juga tidak bisa nembus kepada kita. Ingat, kembalikan kepada Allah. Ilah, tidak ada yang tahu gaib ilah. Aku kata Allah, hanya Allah yang tahu. Begitu. Wis pisan maning aja percaya ning bangsa kang penggandaan uang. Wis
apa bahasa harus pokoknya sih dipercaya bukti nang bae. Kayak Kanjeng Dimas gitu. Wes bohong. KB gatrik, toli pasukannya ke pirang-pirang apa dan jaringan. Iya. Jaringan. Oh, pakai jaringan kumoron itu kan namanya apa namanya tuh seperti kita promosi kan dalam dunia marketing, dunia pemasaran, salesnya. Nah, kayak contoh ning Ramayana kok diskon saya pilih 50%. Apa bakal libatin? Memang harganya semono. Dinaik nang dikit. Kira-kira ada beli payu di diskon nang. Ini permainan kan. Namanya trik. Bikin caranya supaya menarik konsumen pada baik tim mengkon pirang-pirang. Gue udah percaya aku ngomong apa kan jelas tuh bukti. Sok kita bisa ngadandang duit. Duit langka mau jadi anak ya beli kan duit beli bohong yaan udah janang nih pom bensin dicek ya duit asli ya iya waktu kunci asli yang duit kita deh nganggo modal praktek ngomong sih kamu mana sih toko wedus kian toko minyak telepon nak udah habis bohong ya lengar ganemu 1 selawe warai 2 juta bisa baik. Kenapa? Karena kita sudah terhipnotis awal Pak. Ketika mental kita dalam keadaan kalut, ketemu sama orang begitu, maka kesempatan mereka untuk masukin hipnotis, sehingga kita sudah udah dibrengos otak kita, percaya baik. Dia beli, engkau bakal sekian, duit sentok, nempel batuk, aduh, baru sadar. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Saya bicara di sini supaya bapak-bapak ibu jangan terjerumus dalam hal itu. Wis makanya kang bener baik. Ada pengen sugi ya makanya kang bener dagang jual jasa apa seperti itulah pundi-pundi uang seperti itu kata Allah tuh setelah sholat subuh maka bertebaranlah kau di muka bumi ini bertebaran kan kasap dari orang kantri kasap makanya lu duit jadi duduk menang baik apa kasih ini nah anak lu pirita Arab dagang silakan. Karena Kanjeng Nabi juga mengajarkan seperti itu. Ki cara-cara wong dagang ku mangkenen, ki cara-cara wong berternak ku mangkenen. Ki cara Kanjeng Nabi kan mengkornya ke Kanjeng Nabi ngajar nang masalah gaib. Ayo pentakon anda beli. Jadi kembalikan kepada ajaran agama yang sebenarnya. Kumpulan mereka kinti, kang penting tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Bahwa yakin semuanya adalah hakikatnya Allah. Sehingga tidak tergelincir. Jadi ketika kita mau tergelincir, terprovokasi sama orang kembalikan banding akal dikit ya kok dikit lah dari payudi kan penggandaan uang tapi ini bukti anda ya penasaran sok berapa apa penasaran bisa bukti nih masa bukti ya ini bukti yang kita kan salah payudi kita beli kuah ya aku sengaja dengan beli kuah kita gak bisa beli kuah semua ngomong lah ya. Nih Pak, ini barang, nih Bapak kan pinjam oleh saya. Ini barang bukan punya saya. Ini kan ada rade babi misalnya. Pak, mau dites di Bapak, mau dites. Tembak beli bapak apa? Gitu aku digambarin los. Ada syarat ya Pak. Punten aja yang dibuka dapat komen di kawan mobil. Bapak balik ke Jakarta. Kan dihitung nih boleh aku peliharaan yang jangan 5 jam. Uang lah 5 jam kira-kira dibuat. Kan disuguhi banyu dikit. Kopi buat kami kopi dulu. Beli banyu. Dipai obat kira-kira nguyu baik. Kalau syaratnya aja nguyu ya Pak. Ya maksa kuat. Akhirnya nguyu. Aduh, Pak Kiai punten Bapak Ustadz dia mulai nguyu ya batal. Gak bisa kuat. Pribadi mau dibuka ya dibuka wayahe. Duitnya langka di bed maning nih gak iben nih dorongnya. Dibuka ya kertas kabeh memang itu trik. Ya. Jadi ini pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran. Kenapa saya bicara begini? Karena saya juga ada pengalaman seperti itu. Pernah terjerumus? Terjerumus tidak, cuma saya pernah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Oke. Begitu, ya. Itu jaringan, jangan percaya. Percaya mereka yang benar. Ya, jadi bakal pengen duit ya pancingnya kalau duit bakal pancing udah bakal pengen iwak bakal umpannya duit gampang Pak. Terus ada wadah masing-masing. Rezekiku dari dulu dari kita baik, anak rezeki sebagian kecil rezekinya anak yatim. Ya jangan coba kunku. Kita oleh duit ki 10.000, oleh 100.000. Suruh yatim Ini cung yatim asli.
jajan cung. Ingatkan dalam hati, ya Allah, ini sodako saya untuk yatim. Ini hati aja ngomong, tapi yatim 5.000 mau 10.000 rutin sok lah kan gak bocah kesuhun mang. Itu doa ketika dia bicara kesuhun mang dan dia merasa bangga, merasa senang bisa jajan, itu doa. Beri bicara ya Gusti rasa Gusti Allah akan bukakan nyong kita putih dewek. Ya beli kita terpung sendiri. Jadi ketika kita itu ingin jadi orang yang rada benar, ya coba berbuat benar sama orang. Minimal kita itu dibutuhkan orang, atau minimal kita pernah berbuat sehingga orang itu merasa nyaman walaupun setitik. Untuk doa akhirnya mau pribe jiwa pun udah bensin kayak motor dorong, Pak bensinnya habis, aduh pom jauhnya Pak, pom jauh, ntar saya beli pom, Bapak sini aja ya, saya belikan pom. Nah sorry bro, Pak ini apa, aduh Pak makasih Pak, kebetulan saya lagi nggak ngojek nih Pak, makasih, sok aja Bapak pakai. Ada kesuwen kan, aduh kesuwen ya, mau baik teman ya, doa. Tapi kita kan ikhlas karena Allah doa. Tok bar kotak-kotak wis, bukti nang dipercaya. Jadi aja dua apa arane pikiran wah kita kudus menek aja. Berbagi itu tidak perlu dengan banyak, karena bukan kuantitas tapi kualitas. Duduk banyak tapi ikhlas. Daripada kita pirang-pirang beli ikhlas, daripada kita pirang-pirang pengen dalam uang setitik baik. Yang penting ikhlas. Kira-kira kayak ngisi nggak bedanya tiket maning kan? Tinggal mundur oleh 1.000 tuh dibuang 10 kan dikerasa. Dan tuh kurang sebungkus bang soli ya. Tapi manfaatnya luar biasa karena upaya jajan nih yatim. Lu mengonon, tapi lalu gue bisa ketemu ya kerasa. Aduh nah. Jadi sesuai dengan kemampuan apa yang lo berikan kepada makanya kan aturannya 2,5% lah, ya kan, untuk supaya tidak memberatkan kepada kita. Sok jalan nanggungan insya Allah bakal pekat ulipet tenang, berkah selamat. Berbagi itu bukan berarti berbagi harus, tidak, semampunya kita. Dan bagaimana ketika saya sudah memberi, jangan diingat-ingat. Ya bulannya ketika anak aja ake-ake. Ya beli? Oh lu jadi 1 juta. Ya beli? 1 juta sih. 1 juta. Kita keperluan anu kita bisa 300. Ya 30.000 lah. Ini percaya yatim gak ya? Itu jajan. Kesel maju deh, iya. Jajan es kira, ya belum maju nih. Doa itu. Sok percaya jalannya. Buat kita salah ngomong takonnya lebih jelas, Pak Kiai dan itu saya gitu sih. Ya. Jadi kalau cerita gaib lagi tentang bertanya tentang gaib, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang mau tercenang? Bagaimana dengan Gondomayit? Gondomayit salah satu lokasi tempat di daerah Cilacap sana, memang itu tempat para siluman. Ada mana di terima gak anak karena sadar yang terbukti pesawat laki jatuh, terbukti 20 tahun lain mania itu terbukti. Berarti kok kalau begitu gaib ada, ya jangan jauh-jauh, di lingkungan kita juga gaib banyak tuh. Bagaimana dengan konteks pesugihan? Mau kan pesugihan itu hanya mitos menurut saya, tidak ada, karena makhluknya tidak ngerti duit. Pokatan jadi rewangi anak maning wong dagang bakso tapi suki wong laris bisa tinggi di orang tuku, padahal segala gorengnya sih mengkon-kon baik, tapi wong pada ngantri. Ya jangan suudon dulu. Apa yakin dia tuh bergaul dengan bangsa gaib sehingga kita digiring oleh gaib? Jajannya kon mono. Tunggu itu. Siapa tahu dia memiliki istiqomah yang lebih daripada kita. Mungkin maca sholawat hebat. Bagaimana? Iya kan? Nah. Jadi bakal jare ya sih dalam syariat dikit. Syariat wong bener beli. Pertama bakal ngaku wong muslim telang punten ki kata ki yang di sholat. Oh syariat ayo bener-bener sih urusan kita lah, cuman bakal delang uang kira-kira bener tabli nih kono dikit balik pribadi pandangan masyarakat mungkin gitu kan dipublik di masyarakat konon. Oh iya wong isinya bagian mengolong-olong enggak
besok nipu, besok bohong bagi masyarakat, malah bakal ada apa-apa melu guyup. Nah ini poin tuh, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi tidak untuk memperbaiki akhlak. Maka ketika lihat benar tidaknya dari akhlaknya dulu, bahkan yang akhlak tapi kalah. Contoh, uang dunia pirang-pirang tapi akhlaknya dia benar, tetap diomong noni uang. Nah, sudah beja mati, wes perhitungan uang aja. Tapi ketika akhlaknya hebat, karena kabeh bakal akhlak sih tahu. Akhlak Kanjeng Nabi dilahirkan itu untuk menyempurnakan 3 kitab sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil ya, disempurnakan melalui Quran. Tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Jadi bakal akhlak lebih benar ya, bukan. Karena di sini ada 2 ketentuan. Ada namanya hablum minallah dari kiai, ada hablum minanas. Hablum minallah urusannya kita bergusur langsung. Ya. Tapi bakal hablum minanas itu kaitannya manusia karo alam. Bener beli kita kok, karena ketika hablum minanasnya rusak, jangan harap hablum minallah tembus. Bagian batu ke irang getang gak mirip gak bakal hati masih bari wong desak pejadu punten lah ya. Karena tujuannya kita sholat dan sebagainya supaya akhlak kita tuh baik, sehingga kita dijadikan khalifah di muka bumi ini ya kan. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik, bisa membuat orang jadi nyaman. Bukan memakat kaji ku angel lupa kapal laut, karena kemajuan zaman akhirnya beli hanya hitungan jam naik pesawat kan seperti itu. Jadi teruslah aja berpikir kang positif, berpikir yang positif dan logika, logik masuk akal. Yang dimana akal saja teman-teman pikiri itu aja. Barangkali sementara saya apa. Terima kasih Om Yudi udah ngasih jangan buat kita dan kawan-kawan Raksa Bumi. Barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan Om buat teman-teman. Ya khususnya saya lagi buat teman-teman saya pribadi, barangkali yang melihat video ini kenal dengan saya. Tadi saya sedikit bicara awal ya, memang nama kecil saya Judi, tapi ketika keluar SD kalau nama asalnya Judi Hartono, jadi nama KTP ijazah itu Judi Hartono. Dan salam buat teman-teman saya semua yang sudah kenal dengan saya, walaupun yang sudah kenal dan tidak kenal, barangkali saya ada kesalahan dalam pemaparan ini yang mohon dimaaf, karena saya juga manusia biasa, tidak luput daripada salah. Adapun ada yang benar itu mungkin dari Allah, silahkan diambil. Barangkali ada yang salah ya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kembali saya adalah manusia biasa sama seperti Bapak dan Ibu. Yang namanya manusia itu ada salah dan benar, tapi ketika benar kita jangan merasa benar, kembalikan itu adalah milik Allah. Adapun kesalahan barangkali dari pribadi saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah perbincangan dari narasumber kita. Ambil hikmahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang telah subscribe channel Raksa Bumi. Tak lupa saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share yang banyak teman-teman. Tak lupa juga pencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Raksa Bumi. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.